Oke, jadi di sini kita masuk ke kisi-kisi yang kedua, mampu menyelesaikan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan diskrit. Jadi di sini ada contoh soalnya. Pada titik sudut A dan B segitiga sama sisi ABC ditempatkan muatan masing-masing plus 3 nanocoulomb dan minus 3 nanocoulomb. Panjang sisi segitiga adalah 30 cm, maka besar kuat medan listrik di titik C adalah, jadi di sini ada dua buah muatan ya di dalam sebuah segitiga sama sisi. Jadi muatan yang pertama itu 3 nanocoulomb, yang kedua minus 3 nanocoulomb, dan di sini ada sebuah titik, dan di titik ini kita diminta menghitung medan listrik yang dihasilkannya. Oke, nah sebelumnya saya pengen mereview sedikit konsep. Kalau untuk menghitung medan listrik itu kan sama aja E K dikali muatan dibagi dengan R pangkat 2. Kayak gitu. Nah, terus kalau muatannya itu positif, dia cenderung keluar gitu. Dia cenderung keluar dari si muatannya ini. Dia berarah keluar. Nah, terus kalau dia muatannya negatif, dia cenderung masuk ke dalam. Jadi kan kalau misalkan teman-teman ngelihat gambarnya itu kan kayak gini ya. Gambar si medan listrik. Nah, kayak gitu. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, dia kan muatannya positif kan. Karena dia itu keluar ke sana, maka di arah sini nanti dia cenderung keluar gitu. Arah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan si A ini. Nah, sedangkan di muatan B, dia kan negatif kan. Dia cenderung masuk ke dalam ke muatan B-nya. Kayak gitu. Sesuai ya, kayak ini dia masuk ke muatan negatifnya. Nah, maka kita bisa menghitung kuat medan listriknya. Nah, jadi di sini kita jawab ya. Kita ganti warna dulu. Kita jawab. Sebelumnya diketahuinya belum ya. Jadi Ki-A-nya itu sama dengan 3 nanocoulomb. Nanocoulomb itu sama aja 3 dikali 10 pangkat minus 9 coulomb. Kemudian Ki-B-nya itu sama dengan sama ya, cuman dia minus 3 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Kemudian di sini panjang sisinya R-nya itu sama dengan kita ubah menjadi meter ya, menjadi 0,3 meter. Jadi di sini R-nya 0,3 meter. Nah, selanjutnya kita lihat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan A terhadap C atau EAC gitu. Dan di sini itu medan listrik yang dihasilkan oleh muatan EBC. Nah, kita cari dulu yang EAC dulu ya. Jadi EAC itu sama dengan K dikali muatannya Ki-A dibagi dengan R pangkat 2. Sama dengan di sini 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Ki-A-nya itu ini ya, Ki-A-nya 3 kali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan R pangkat 2, 0,3 pangkat 2. Nah, ini bisa kecoret ya, dan ini bisa dihitung aja kayak biasa. Nanti kita mendapatkan hasilnya adalah 300 Newton per coulomb. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita cari EBC-nya. EBC. Jadi di sini K dikali Ki-B dibagi dengan R pangkat 2. Jadi sama aja 9 dikali 10 pangkat 9. Ki-B-nya itu adalah ini ya, minus dia. Nah, tapi karena dia medan listrik, ingat medan listrik dan gaya listrik, kalau muatannya minus itu nggak kita masukkan tanda minusnya. Jadi kita tulis di sini 3 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan R-nya sama 0,3 pangkat 2. Nah, karena di atas ini sama ya. Ini kan sama nih kayak di atas. Ya udah, berarti hasilnya juga sama. Sama dengan 300 Newton per coulomb. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kan 60 ya. Kalau tadi di soal sebelumnya kan kita ngelihat sudutnya di sini. Karena dia sama sisi berarti 60. Di sini 60, di sini 60. Gitu kan. Nah, berarti sudut yang akan kita cari itu adalah sudut yang di sini. Oke. Nah, jadi kan kalau di dalam sebuah sudut itu kan ini kan 180 derajat ya.
Ini 180 derajat. Nah, sedangkan di sini udah dipakai nih 60 derajat. Berarti sisanya di sini adalah 120. Karena 120 ditambah 60 menghasilkan 180 derajat. Kayak gitu. Nah, di sini 120. Jadi kita tahu bahwa yang dirasakan muatan C, EC itu sama dengan akar, sama kayak tadi ya. Jadi EAC pangkat 2 ditambah EBC pangkat 2 ditambah pangkat 2 ya ini, ditambah 2 kali EAC dikali EBC terus dikali cos 120 derajat. Kayak gitu. Terus di sini sama dengan ini kan 300 ya. 300 pangkat 2 hasilnya itu langsung aja ya kita masukin 9.000 ya, 90.000. Oke, 90.000 ditambah dengan ini juga EBC itu kan 300 karena dipangkatkan 2 jadi 90.000 ditambah dengan di sini 2 ini 300 ya, EBC itu 300 terus EAC juga 300. Jadi di sini 300 dikali dengan 300 dikali dengan cos 120 itu minus 1/2 minus ya. Jadi ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Terus ini sama dengan ini kalau dihitung ya 300 kali 300 itu 90.000 dikali minus. Jadi di sini minus 90.000. Oke. Nah, ini kan bisa kurang ya. Misalkan saya kurang dengan yang ini. Saya kurang kan. Jadi hasilnya cuman akar 90.000. Akar 90.000 itu sama dengan 300 Newton per kolom. Jadi EC yang dirasakan di sini itu adalah 300 Newton kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar.